Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah adalah satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat beragama dan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada para pemeluknya. Tata cara menyampaikan dakwah secara umum telah dijelaskan di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, perlu disadari, dakwah Islam bukan mengislamkan, tapi menyampaikan, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik. Ingat pula, keberhasilan dalam dakwah tidak dapat diukur dengan gelak tawa atau tepuk riuh pendengarnya, bukan pula dengan kekaguman kepada dai yang menyampaikan dakwah. Perlu pula diketahui, dikukuhkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah ilmu tentang keislaman dariku kendati satu ayat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis itu, umat Islam menyebarluaskan ajaran agamanya. Sejarah telah membahas dan mewartakannya dari masa ke masa. Ya, jutaan mata terbakar matahari, jutaan hati terkubur ego diri. Ajaran ilahi dan sunnah Nabi, hidup kita pasti menjadi fitri. Manifestasi dakwah tidak hanya berpidato, memberi ceramah dan nasihat saja, tapi bisa berbentuk apa saja menurut profesi dan kadar kemampuan yang ada pada diri seseorang. Pokoknya, dengan bertemu berbagi ilmu, dengan berkarya mengisi dunia. Tanpa ilmu, orang hanya bisa melihat hitam dan putih saja. Tingkatkan cara berpikir di tengah hal-hal yang kita tidak paham. Memang, untuk tahu 10, harus lebih dulu tahu 1. Mari kita tingkatkan ilmu, keimanan, dan ketakwaan. Tanamkan kebaikan kepada generasi penerus. Sirami setiap hari. Kita tidak tahu kapan memanennya. Ya, kita mesti meluhurkan rohani dan merohanikan keluhuran.
Saudara-saudara, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi. Dan saat itu umat Islam tengah tergetar oleh energi yang merupakan buah keimanan dan keislaman, siap meledak di pentas sejarah dan mewarnai peradaban dunia. Sejarah telah membahas dan mewartakannya. Dunia tidak pernah mengalami hal yang serupa akibat api semangat yang menggelora di dada Muslim generasi awal. Bandingkan penaklukan Romawi yang dilakukan berangsur-angsur dan berjalan lambat. Juga upaya Iskandar Zulkarnain yang bikin terobosan spektakuler di Asia. Tapi setelah Iskandar Zulkarnain meninggal, kerajaan Persia yang dipimpinnya hancur. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang membawa suatu peradaban khas dan cara pandang baru terhadap kehidupan manusia. Ketika Islam dipimpin Khulafaur Rasyidin, Islam mengalami perluasan wilayah, sehingga Islam tidak hanya dianut oleh orang-orang Arab di Jazirah Arabia, tapi meluas sampai negara-negara di sekitarnya. Sejarah terus menggelinding ke depan, dan sejarah telah mewartakannya. Kini giliran kita membahas Islam di Indonesia, terutama yang menyangkut strategi dakwah Islam. Telah ditemukan perkampungan Arab di Barus, sebuah kota pantai sebelah barat Sumatera, ditandai adanya makam Syekh Mukaidin tertanda tahun 674 Masehi. Ini menunjukkan Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Bagaimana strategi dakwah Islam? Strategi dakwah yang digunakan meliputi sejumlah jalur, yakni perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Mungkin timbul pertanyaan, jalan mana yang paling efektif? Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa saja tidak sama dari si penjawab. Tapi apapun jawabannya, kita jangan lari dari sejarah. Khususnya di Pulau Jawa, sejarah mencatat jasa dari Wali Songo atau Wali Sembilan yang gigih menyebarkan agama Islam. Wali Sembilan itu merupakan dewan dakwah yang mana jika anggotanya meninggal dunia juga pindah tempat bisa diganti oleh orang lain. Wali Sembilan tersebut misalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pondok pesantren. Ini berarti lewat jalur pendidikan. Tapi Sunan Kalijaga
berdakwah lewat kesenian, menggelar pentas wayang kulit. Kalau kita melakukan telaah sejarah persebaran Islam di Indonesia abad ke-7 hingga abad 15, selama 8 abad, dakwah yang menonjol jalur politik, pendidikan, dan kesenian. Penjelasannya, di tanah Aceh berturut-turut berdiri sejumlah kerajaan Islam, yakni Kerajaan Jeompa. Ini merupakan kerajaan Islam yang pertama. Rajanya antara lain Syahrian Shah Salman, disambung oleh Kerajaan Perlak, dan diteruskan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Di Pulau Jawa, Tan Eng Hua alias Raden Patah, anak Prabu Brawijaya V Raja Majapahit dengan Tan Eng Kian, pada tahun 1478 mendirikan Kerajaan Demak. Tapi jangan lupa, pada tahun 1399, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Turki datang ke Gresik di Pulau Jawa. Dia mendirikan pondok pesantren. Setelah menetap di Gresik, meninggal pada tahun 1419. Juga terhitung sejak berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1478, itu Raden Said alias Sunan Kalijaga sangat efektif melakukan dakwah Islam. Dia menjadi dalang wayang kulit. Nah, ada kearifan lokal dari orang Sunda. Sing getol nginum jajamu, ambeh jadi kuat urat. Sing getol neangan ngilmu, gunana dunia akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.